dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita hanya oleh anugerah dan kasih sayang Tuhan Yesus, hari ini kami akan mempelajari kebenaran firman. Biarlah firman yang mengubah hati kami, firman yang mengubah setiap pemikiran kami, firman yang mengubah setiap tingkah laku kami. Biarlah firman itu selalu memperbarui kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih atas berkat kebenaran firman Tuhan hari ini. Berkati umat-Mu yang mendengarkan dan juga yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan, firman-Lah yang menerangi hati dan perbuatan-perbuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa pada pagi hari ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini, hidup dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin saat ini Bapak Ibu dalam kondisi, mungkin ada yang dalam keadaan yang sangat berbahagia, ada yang mungkin saat ini sedang bersedih, atau ada yang saat ini sedang ragu-ragu dan khawatir. Ada yang mungkin saat ini merasa takut, merasa bimbang dan juga gelisah. Tetapi tema kita pada pagi hari ini, hidup dalam Kristus. Dengan perikop Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bahwa kepenuhan hidup di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kepenuhan berarti tidak kosong. Kepenuhan yang diisi penuh dan juga melimpah atau banyak. Itu sesuatu yang penuh. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ketika kita memandang hidup kita saat ini, bahwa apakah kita sekarang berada di dalam Kristus, ataukah saat ini kita berada di luar daripada Kristus, ataukah kita ada di posisi yang paling tengah, setengah Kristus, setengah yang lain. Dan itu yang mempengaruhi kehidupan kita. Ketika ada masalah datang, ada penderitaan datang, ada persoalan datang, kita memandang seperti apa? Saya posisi di dalam Kristus. Saya akan melihat dengan kacamata dari firman Tuhan, kacamata daripada Yesus Kristus. Dan itulah yang menuntun hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya hidup di dalam Kristus? Yang pertama kita melihat di dalam pembacaan ini, di dalam ayat yang ke-6, bahwa sangat menarik bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab memberikan suatu gambaran yang menarik bahwa kita tetap berada di dalam Dia. Ketika menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ketika menerima Tuhan itu sendiri, maka kita tetap berada di dalam Dia. Situasi apapun yang mengganggu, merongrong, merasuk, membawa kita kepada kehancuran, tetapi kita tetap berada di dalam Dia, yaitu Yesus. Bagaimana caranya kita hidup di dalam Kristus? Tetap di dalam Dia, yaitu Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kalau kita melihat dalam pembacaan ini sangat menarik, bahwa hidup ibarat sebuah pohon, bagaimana ada akarnya, dapat bertumbuh, dapat dibangun, dan juga dapat memberikan hasil yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15, bagaimana kita melekat pada pokok anggur itu. Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kata hidup tetap dalam ayat ini diterjemahkan dalam bahasa Yunani, yaitu peripateite, artinya berjalan dalam dan berlaku hidup konsisten, tidak berubah atau tidak mudah goyah. Jadi hidup konsisten, tidak berubah, tidak mudah goyah oleh situasi atau masalah apapun. Kita tetap berada di dalam Dia, tetap berada di dalam Kristus itu sendiri.
Bapak Ibu, ketika masalah datang kita akan memandang kepada Allah. Apakah Allah yang penuh kasih mau menghukum orang-orang yang melakukan kesalahan? Apakah Allah yang penuh dengan cintanya, dia mengasihi setiap orang? Apakah dia mau menghukum? Apakah Allah yang adil, dia melihat orang melakukan kejahatan, melakukan dosa, melakukan kekeliruan? Apakah dia membiarkan itu karena dia adalah Allah adil? Pasti dia menghukum. Bahwa Allah yang kasih dan juga adil. Oleh sebab itu kita ada hidup di dalam dia. Allah yang maha kuasa di dalam Kristus Yesus. Dialah kasih dan juga dialah adil. Bapak Ibu Saudara, kita melihat gambaran ini bahwa kita tetap berada di dalam dia. Oleh sebab itu kita melihat dengan dua kacamata. Ketika ada masalah datang kepada kita, kita akan melihat, oh Tuhan mengasihi saya, supaya saya lebih dekat lagi dengan Tuhan, supaya saya lebih dekat dengan Kristus, supaya saya lebih mengasihi dia, supaya saya lebih melayani dia, supaya saya lebih membaca firman Tuhan, supaya saya lebih memberitakan Injil Kristus kepada orang lain. Itu kita melihat dari sudut kasih. Tapi kita melihat dari sudut keadilan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada saya, Engkau memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat melaluinya. Walaupun banyak orang sudah meninggal, banyak orang diterpa oleh masalah, diterpa kesulitan, sampai bahkan ada yang meninggal, bahwa Allah menunjukkan keadilannya kepada orang fasik, seperti dikatakan oleh Alkitab. Orang fasik pasti akan binasa, tapi orang yang benar hidup di dalam firman-Nya pasti dilindungi oleh Dia. Itu adalah keadilan Allah. Nuh juga mengalami hal yang sama. Ketika Nuh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, bahwa ada kasih dan juga keadilan itu dapat bertemu. Karena apa? Nuh dikasihi oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan, dan Allah juga menunjukkan keadilannya supaya orang yang bersalah dihukum, orang yang melakukan dosa, akhirnya banyak orang yang melakukan kejahatan ditimpa oleh air bah dan semuanya mati. Dan ini yang sangat luar biasa, bahwa Allah kita, Allah yang mengasihi kita, Allah kita, Allah yang perkasa, dialah yang memberikan kekuatan kepada kita. Maka kita hidup di dalam Kristus. Yang pertama, tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia, apapun situasinya, apapun masalahnya, kita tetap di dalam Dia. Kondisi apapun, marilah kita terus melayani Dia. Yang kedua, bagaimana caranya kita hidup di dalam Kristus? Bertumbuh dalam iman. Bapak, bertumbuh di dalam Kristus itu sendiri. Kristuslah yang memberikan kekuatan, Kristuslah yang memberikan pengharapan, Kristuslah yang memberikan kasih itu kepada kita. Oleh sebab itu kita akan bertumbuh di dalam Dia, dan kita akan dibangun di atas Dia, dan juga kita akan, di situ dikatakan bahwa kita akan bertambah teguh. Orang yang percaya kepada Kristus terus mendekatkan diri kepada Tuhan, pastinya dia akan teguh, dan teguh itu tidak akan dipengaruhi oleh masalah atau persoalan apapun. Bahwa kalau kita melihat di dalam pembacaan ini sangat menarik, bahwa ada seorang mengatakan, Henry Tyson, dalam buku Teologi Sistematik halaman 437, dia mengatakan 3 hal penting bagaimana kesatuan di dalam Kristus. Pertama, kesatuan dengan Kristus berarti memiliki jaminan dengan Kristus atau hidup kekal. Yohanes 10 ayat 28 dan 30 sampai 30. Dan juga yang kedua, kesatuan dengan Kristus juga berarti berbuah lebat. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Dan inilah buah roh di dalam Galatia. Dan juga kita melihat bagian yang ketiga, kesatuan dengan Kristus berarti dibekali untuk melayani. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini pengertian yang cukup indah, bahwa kita bukan hanya memperoleh hidup kekal, kita bukan hanya berada di dalam kasih Kristus untuk berbuah, tapi kita bukan hanya untuk itu saja, tapi kita dalam Kristus dibekali untuk melayani sesama. Mungkin saat-saat ini saya mengajak kepada umat Tuhan, marilah kita melayani sesama, terutama di dalam persekutuan gereja. Dan juga kita akan melihat masyarakat di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan berkat dari kita, yaitu bantuan sosial mungkin, atau melalui setiap firman yang keluar dari mulut kita ketika membaca, kita ingin memberitakan kabar baik kepada orang lain yang belum mendengar. Itulah tugas terpenting kita. Kita bertumbuh di dalam Dia, kita bertambah teguh. Itulah pemberitaan Injil yang harus kita
berikan kepada orang lain. Untuk apakah kita percaya kepada Kristus, keselamatan kita miliki, kita dapatkan, kita egois, dan kita menikmati keselamatan itu, kadang kita lalai, tetapi itu tidak akan membawa kita suatu kehidupan yang lebih kokoh. Oleh sebab itu saya mengajak kita mari terus memberitakan Injil kepada orang lain melalui setiap kehidupan keluarga kita, melalui keberadaan kita dimanapun kita pergi dan berada. Bapak Ibu, bagian yang ketiga, hidup di dalam Kristus. Bagaimana caranya kita hidup di dalam Kristus? Yang ketiga, bersyukur kepada Yesus. Bapak Ibu, situasi saat ini kita melihat banyak orang susah mengucap syukur. Ketika ada masalah, persoalan datang, silih berganti, dia lupa melihat kepada Tuhan yang hidup. Dia lupa melihat kepada Yesus. Dia lupa bersyukur. Padahal di masalah-masalah seperti itu, kalau kita mengucap syukur akan meringankan beban kita, akan meringankan persoalan-persoalan kita. Tetapi orang lupa mengucap syukur. Bahwa mengucap syukur di sini ada beberapa hal penting, ada 3 pengertian. Bahwa yang pertama, tidak memiliki rasa cukup dalam hati atas apa yang telah dimiliki. Itu membuat orang tidak mengucap syukur. Bagian kedua, menganggap hal yang terjadi dalam hidupnya adalah hal biasa, sehingga merasa tidak perlu disyukuri. Dan juga ketiga, sering membanding-bandingkan dengan orang yang memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimilikinya. Ini mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita merasa itu biasa-biasa saja, merasa bahwa semua hal yang dilalui itu anggaplah sebagai suatu hal yang biasa. Dan juga kita merasa cukup dalam hati, merasa tidak cukup. Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa marilah kita terus mengucap syukur kepada Yesus. Bahwa kata bersyukur di dalam penjelasan dan pembahasan di dalam ayat ini, di ayat yang ke-7 bagian B, mengatakan dalam bahasa Yunani, Eukaristia, berarti ucapan syukur atau terima kasih. Bahwa ini sangat luar biasa, bahwa kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Maka masalah dan persoalan datang, kita melihat kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup, Tuhan yang berdaulat, Tuhanlah pencipta, Tuhan yang berkuasa memenuhi semua yang terjadi dalam dunia ini. Dan juga kita terus memandang kepada Dia. Dia memiliki providensi, Dia berkuasa atas semua alam semesta dan semua ciptaannya. Tetapi kita tidak lupa bahwa kita memiliki tanggung jawab. Kita melihat kita sebagai orang percaya, kita memiliki tanggung jawab, berusaha menjaga kesehatan, berusaha menjaga diri, berusaha membantu orang lain, berusaha untuk menjauhkan kita di dalam segala macam penyakit yang terjadi. Terima kasih kepada Tuhan bahwa Dialah yang memberikan kekuatan kepada kita, bahwa Dialah yang memberikan hidup kepada kita dan memberikan segala kekuatan. Maka oleh sebab itu kebahagiaan dan kekayaan sejati di dalam kehidupan kita adalah hanya rasa syukur. Bahwa hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkat tulang. Kita tahu itu firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Kita tahu hal ini ucapan syukur yang memberikan kekuatan kepada kita. Maka permohonan-permohonan doa kita, setiap tindakan kita, orang yang tidak lupa mengucap syukur, walaupun dia memiliki banyak kekayaan, banyak harta, banyak berkat, tapi dia tidak mengucap syukur, maka selalu merasa berkurang. Tetapi kalau orang yang merasa bersyukur, walaupun tidur di tengah-tengah mungkin di perkebunan, di tengah-tengah di sawah atau dimanapun dia tinggal, atau di tempat tidur yang biasa-biasa saja, atau di tempat orang alor mengatakan bahwa di balai-balai itu tempat tidur yang biasa, sederhana, tapi dia merasa tenang dan damai dan menikmati karena dia semua yang dialami dengan rasa ucapan syukur. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini menjadi kesimpulan bagi kita bahwa hidup di dalam Kristus, yang pertama tetap di dalam Dia yaitu Yesus, yang kedua bertumbuh di dalam iman, yang ketiga bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Hanya oleh anugerah dan kasih sayang Tuhan, firman ini meneguhkan kami, menguatkan kami, sehingga kami tetap berjalan di dalam tangan kasih daripada Allah, sehingga kami melihat hanya kepada Tuhan, melihat kepada Yesus. Yesus yang menuntun hidup kami, memberikan kekuatan sehingga kami dapat melayani di tengah-tengah situasi yang sulit, melayani keluarga, melayani orang-orang di sekitar kami, membantu orang-orang yang lemah, memberitakan kabar baik. Itulah tugas dan tanggung jawab sebagai orang percaya kepada Kristus. Demi nama Tuhan Yesus,
Haleluya. Amin.